Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Nukbatul Bidayati, HK MPD, selaku dosen pengampu metode penelitian. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul tentang penerapan model pembelajaran problem based learning dalam meningkatkan kualitas hasil belajar daring terhadap peserta didik biologi di SMA Negeri 1 Palas. Baiklah, di sini saya ada penegasan judul, di mana penegasan judul merupakan langkah awal untuk memulai menulis skripsi ini. Skripsi ini berjudul penerapan model pembelajaran problem based learning dalam meningkatkan kualitas hasil belajar daring terhadap peserta didik biologi di SMA Negeri 1 Palas. Di dalam penegasan judul ini ada materi tentang metode belajar, problem based learning PBL, dan hasil belajar, di mana pengertian dari metode belajar itu sendiri adalah cara tahapan yang digunakan dalam interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan sesuai dengan materi dan mekanisme metode pembelajaran. Yang kedua itu ada problem based learning, merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia yang nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar cara berpikir kritis dan menampilkan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi kuliah atau materi pembelajaran. Yang ketiga ada hasil belajar Matlin. Pendapat bahwa belajar adalah suatu perubahan tingkat lawi yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman selanjutnya dalam konteks sekolah. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan siswa untuk memperoleh suatu perubahan tingkat laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman siswa sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Alasan saya memilih judul ini yaitu ingin mengetahui sampai mana kualitas hasil belajar dari peranan model PBL di SMA Negeri 1 Palas dikarenakan sekolah ini belum pernah menerapkan metode PBL. Next. Ada di sini latar belakang. Pendidikan di Indonesia sejauh ini masih didominasikan oleh pandangan bahwa pengetahuan sebagai perangkat fakta-fakta yang harus dihafal. 2. Pembelajaran daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi khususnya internet dan berbagai macam aplikasi. Pembelajaran daring dilakukan dengan sistem belajar jarak jauh, di mana kegiatan belajar dan mengajar KBM tidak dilakukan secara tatap muka. 3. Melalui implementasi model PBL yang dilakukan dalam penelitian ini telah memberikan alternatif tambahan untuk dapat digunakan sebagai pilihan model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa. Next. Di sini juga ada fokus penelitian. Pendidikan di Indonesia sejauh ini masih didominasikan oleh pandangan bahwa pengetahuan sebagai fakta yang harus dihafal. Langsung saja ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, maka penelitian merumuskan masalah sebagai berikut. Apakah model pembelajaran problem based learning dikombinasikan dengan aplikasi Trello berpengaruh terhadap pemahaman peserta didik pada materi sistem klasifikasi tumbuhan? Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan pemahaman peserta didik dalam penggunaan model pembelajaran problem based learning? Next.
dan ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui model pembelajaran problem-based learning dikombinasikan dengan aplikasi Trello berpengaruh terhadap pemahaman peserta didik pada materi sistem klasifikasi tumbuhan. Yang kedua, untuk mengetahui cara meningkatkan pemahaman peserta didik alam penggunaan model pembelajaran problem-based learning. Next. Dan ada juga signifikan penelitian. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah agar hasil penelitian dapat menambahkan khasanah keilmuan, khususnya berkaitan dengan efektivitas model pembelajaran problem-based learning pada mata pelajaran klasifikasi tumbuhan agar meningkatkan pembelajaran biologi kelas 10. Next. Metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode kuasi eksperimen, eksperimen semu. Karena penelitian tidak memungkinkan untuk mengontrol semua variabel yang muncul. Rancangan eksperimen dalam penelitian yang dilakukan adalah dengan pola post-test only control design. Next. Lanjut saja ke bab 2, yaitu ada landasan teori. Pengertian pembelajaran daring. Pandemi COVID-19 memberikan pengaruh besar dalam semua aspek, termasuk aspek pendidikan. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah meliburkan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah dan diganti dengan sistem daring atau online. Pembelajaran daring ini memanfaatkan teknologi seperti smartphone dan laptop yang dapat menunjang pembelajaran, misalnya seperti WhatsApp, Trello, Zoom, dan Classroom, sistem akademik, dan sebagainya. Hal tersebut berlaku bagi siswa maupun mahasiswa yang telah diperoleh menggunakan smartphone seperti sekolah menengah pertama, sekolah menengah akhir, dan mahasiswa. B. Pembelajaran biologi. Biologi adalah ilmu yang pembelajaran segala sesuatu tentang makhluk hidup dan semua kegiatan yang berhubungan dengan makhluk hidup tersebut. Biologi tidak hanya sekedar penguasaan kumpulan pengetahuan berupa konsep, prinsip, dan penemuan saja, tetapi juga merupakan suatu pengetahuan yang ada fakta atau nyata, sehingga dalam pembelajaran biologi, seseorang dapat mengenali dan memahami dirinya sendiri maupun yang lain. Next. C. Pengertian dari media pembelajaran. Kata media berasal dari kata Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah mempunyai arti perantara atau pengantar, sedangkan pembelajaran menurut Wibawanto, pembelajaran merupakan perpaduan dari aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa yaitu pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. 3. Metode mengajar akan lebih bervariasi. 4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengar uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, atau memerankan. Next. D itu ada model pembelajaran problem-based learning yang saya ambil dalam penelitian ini, di mana pengertian ini problem-based learning merupakan pembelajaran yang mempunyai dengan cara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan, dan membuka dialog. Model PBL diterapkan pada mata pelajaran kelas
klasifikasi tumbuhan dengan mengacu pada kurikulum 2013, titik pemilihan materi klasifikasi tumbuhan disesuaikan dengan karakteristik PBL yang mensyaratkan materi konstekstual dan bernuansa masalah nyata. Materi klasifikasi tumbuhan. Materi klasifikasi tumbuhan merupakan materi yang membahas pengelompokan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Materi tersebut disampaikan secara lisan tanpa pengamatan langsung akan membuat siswa kesulitan dengan mengklasifikasi tumbuhan. Siswa akan lebih memahami materi jika mengamati suatu secara langsung berbagai macam tumbuhan dengan ciri-ciri yang dimilikinya, sehingga identifikasi tumbuhan menjadi lebih mudah. Next. Dan ada meningkatkan pemahaman peserta didik. Menurut M. Ngalim Purwanto, kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan hasil proses pembelajaran. Dari segi proses pembelajaran dikatakan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar tuh mencapai 75% peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun sosial. Dalam proses pembelajaran di samping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi. Next. Salah satu faktor yang menentukan berhasilnya upaya meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar tidak terlepas dari perilaku dan gaya berbicara seorang pengajar. Gaya berbicara dapat dikaitkan dengan 4 faktor yang harus ada pada pengajar, yaitu pengetahuan, kedua ketulusan, ketiga antusias, keempat latihan. Berdasarkan pengertian tentang kualitas pembelajaran yang dihasilkan, maka dapat dikatakan bahwa kualitas pembelajaran dapat tercapai jika proses pembelajaran dilaksanakan secara sinergasi dengan menggunakan metode yang sesuai. Next. Di sini ada bab 3 di mana metode penelitian, gambaran objek penelitian. Yang pertama itu ada sejarah SMA 1 Palas, yang kedua visi misi SMA Palas, yang ketiga letak geografis SMA Negeri 1 Palas. Yang B itu penyajian fakta dan data penelitian. Penelitian ini memakai jenis pendekatan penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini mendeskripsikan suatu gambaran objek yang sesuai dengan hasil penelitian di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, di mana pada penelitian ini menggunakan kajian atau fakta keadaan yang terjadi pada penelitian berlangsung. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wallahul mu'affiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.